sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, itu tadi 9 pohon sancang hasil stek yang kurang lebih berusia 3 atau 4 bulan yang sudah dipersiapkan memang untuk atau akan saya buat sebuah komposisi pohon grouping. Nah, ini pohonnya ada 9. Dan ini saya persiapkan untuk potnya. Oke, seperti pernah saya sampaikan bahwa membuat bonsai grouping ada 2 cara. Yang pertama, pohonnya dijadikan dulu, kemudian baru dikomposisikan. Saya pernah membuat satu kontennya tentang cara yang pertama dengan media pohon serut. Dan inilah pohonnya. Nah, ini sudah 2 bulan yang lalu saya komposisikan. Hasilnya cukup bagus. Ini kebetulan sudah kita pruning tadi untuk bisa melihat lebih jelas dari kondisinya atau kemajuannya. Sangat bagus pertumbuhannya, banyak ranting-ranting baru. Nah, nanti saya akan praktekkan bagaimana penanganannya setelah dalam kondisi yang seperti ini. Ini yang saya maksud dengan cara pertama tadi, yaitu pohonnya udah jadi dulu. Udah paling tidak 70% jadi, baru kita komposisikan. Nah, yang ini adalah cara yang kedua yang akan saya sharingkan juga dengan media jenis pohon sancang. Ini saya budidaya, artinya dari stek, benar-benar dari stek, dari ranting ini saya potong-potong, kemudian saya tanam berbagai ukuran, sengaja dipilih berbagai ukuran untuk nantinya dibuat sebuah komposisi bonsai grouping. Ya, ini akan saya praktekkan bagaimana membuat bonsai grouping dari bahan yang belum jadi. Jadi komposisi dulu. Setelah komposisi nanti dijadikan setelah dikomposisikan. Oke, akan saya praktekkan. Mari kita ikuti bersama. Tetapi sebelumnya saya akan melanjutkan proses dari bonsai grouping serut yang itu tadi. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah bonsai grouping serut yang saya komposisikan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ini sebenarnya sebuah karya bonsai grouping yang sederhana. Artinya kita tidak banyak menggunakan media-media, hanya beberapa batuan saja. Nanti permainannya adalah dengan penataan lumut saat dia dipresentasikan. Itu mengenai surface-nya atau ini lahan tanam kita. Nah, sekarang bonsainya ini adalah bonsai serut yang terdiri dari beberapa gerak batang. Ada yang lurus sama sekali, ada yang lurus agak berbelok sedikit. Di sini bisa dilihat. Ada yang agak miring dikit. Nah, itu adalah hasil mengkomposisikan beberapa gerak batang ataupun kondisi dari 1, 2, 3, 4, 5 pohon serut. Ini pohonnya diperoleh dari hasil cangkok. Jadi kita pun mencangkok dalam kondisi pohon ini sudah agak matang. Nah, kita cangkok, kemudian kita tanam. Oke, saya mulai saja dengan melakukan pemotongan, atau nanti kalau ada penambahan kita kawat untuk ditambahkan. Kalau tidak ada, saya melakukan pemotongan atau pengurangan. Dalam kondisi yang kematangan seperti ini, serut sudah tidak memerlukan kawat kecuali adanya penambahan ranting baru atau cabang baru.
Tetapi apabila tidak, ini tinggal potong saja sesuai dengan pola ataupun bentuk yang kita inginkan. Jadi kalau ini memang terlalu panjang, kita buang. Perlu diperhatikan saat melakukan hal tersebut atau hal ini, daun sebaiknya dilepas semua, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui bentuk kerangka ataupun bentuk perantingan yang sebenarnya. Ya, ini seperti tadi saya utarakan di awal bahwa pada kondisi atau tahapan kematangan serut semacam ini, kita udah tinggal menambah rapatnya perantingan. Artinya menggunakan teknik cutting aja kita sudah bisa lebih mendapatkan kemajuan dalam kematangan perantingan. Ini di awal saya tanam tidak seperti ini, sekarang sudah terlihat jelas, artinya lebih tegas bentuk perantingan ataupun nanti kalau udah ada daunnya, tajuknya. Yang dilakukan adalah koreksi terus. Ini untuk memisahkan tadi mahkota yang satu dengan yang lain, sehingga kita bisa melihat bahwa ini memang pohon 5 pohon 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 mahkota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang paling penting. Itulah yang namanya pohon grouping. Jadi kalau pohon grouping satu mahkota, yang lain dibuat cabang, lah kurang merepresentasikan jumlah pohonnya. Ya, kalau kita membuat 5 pohon, minimal juga harus ada 5 mahkota untuk merepresentasikan 5 pohon. Sudah selesai. Ya, seperti di awal konten atau konten yang pertama, saya sudah mention atau memberitahukan bahwa ini memang
sebuah komposisi bonsai grouping yang ada kekurangan. Artinya saya kepingin menambahkan 2 pohon kecil lagi di bagian belakang. Ya, jadi untuk dimensi di bagian belakang kepingin saya tambahkan 2 pohon lagi, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat. Dengan demikian kedalaman akan lebih terasa. Tidak apa-apa, ini sedang diusahakan pohonnya. Kita sedang menanam lagi lewat stek. Nanti apabila sudah hidup akan kita tanam di sini. Oke, nah pada dasarnya membuat bonsai grouping dengan membuat bonsai tunggal itu menurut teori ataupun menurut pola pikir pembuatan bonsai tropis sama saja. Ya, jadi kalau pada bonsai tunggal kita menentukan posisi, kemudian mengatur cabang. Setelah posisi ditentukan, mahkota ditentukan, kemudian cabang mengikuti dari gerak batang atau gerak dasar serta arah tumbuh yang ditujukan oleh mahkota. Pada bonsai grouping juga sama. Kita menentukan posisi dulu, yaitu batang utama dulu. Setelah batang utama ditentukan, batang yang lain atau pohon yang lain ini ibaratkan sebagai cabangnya. Jadi mengatur komposisinya beda, tetapi pola pikirnya sama. Yang pertama harus ditemukan adalah pohon utama dulu. Setelah pohon utama ditentukan, kita menentukan pohon yang lain. Sama, membuat irama yang sama, membuat dimensi yang enak, sama. Ya, tetapi ini beberapa pohon. Kalau yang bonsai tunggal beberapa batang, beberapa cabang. Oke, ya ini saya pikir cukup untuk pohon ini. Saya akan lanjut lagi membuat komposisi bonsai grouping. Diawali dengan bonsai yang belum jadi. Nah, kebetulan ini kita gunakan jenis sancang. Yang pertama saya ingin memperbesar lubang untuk media, jadi biar lebih lebih banyak media yang nantinya digunakan. Ini saya perlebar dulu. Ini adalah batu fosil bambu yang berasal dari daerah Lumajang, banyak ditemui di tepi sungai di bawah pohon bambu. Dia tertanam, kondisinya tertanam. Jadi untuk mendapatkan batu ini kita harus menggali. Ini adalah potnya. Jadi sudah saya kasih pasir sedikit di dasar.
Ini bisa dilihat pasir, dekastar, dan uradan sudah masuk ke sini. Sekarang saya akan mulai menanam. Yang saya rencanakan adalah pohon utama akan berada di sini dengan pohon pengikut-pengikutnya sampai ke sini. Nanti di daerah sini kita akan main tanah liat untuk menutup agar medianya bisa tidak keluar. Yang di sini sudah kita amankan dengan membuat lubang-lubang. Ada 3 pohon kurang lebih di sini. Yang di sini ada sekitar 6 pohon. Oke, kita coba mengkomposisikan sekarang.
Ya, ini sudah selesai. Gampang sekali. Jadi bonsai itu tidak mahal, tidak susah, dan tidak lama. Akan saya buktikan dengan karya yang ini. Jadi ini stekan pohon semua orang bisa buat, tinggal potong-potong aja. Batangnya mau segede apa, tancepin, pasti hidup. 4 bulan sudah bisa kita untuk mulai ditanam. Nah, kemudian cara mengkomposisikan tadi sudah saya kasih clue-nya, yaitu batang utama ditentukan dulu. Setelah itu yang lain sebagai pengikut. Sama saja. Dalam hal ini dimensi sangat perlu diwujudkan. Nah, jadi ada pohon kecil di bagian belakang, ini menunjukkan atau bisa mempresentasikan sebuah dimensi bahwa ada kedalaman dari kelompok pohon-pohon ini. Oke, proses selanjutnya saya akan kasih tanah liat agar tanahnya tidak jatuh ke bawah. Setelah itu nanti dikasih lumut agar tanah liatnya juga kuat menempel ataupun tidak lepas nanti. Oke, kita ikuti proses selanjutnya. Nah, ini tanah liat saya pasang untuk sebagai seolah-olah pembatas agar tanahnya tidak keluar. Kebetulan ini pohon sancang, saya tidak memerlukan extension untuk penambahan, sehingga menggunakan tanah liat ini aja sudah sangat cukup. Ini akar yang saya tutup dengan tanah liat, nantinya dia tidak akan tumbuh ke tanah liat ini, tetapi masuk ke dalam pasir, media yang lebih bagus. Ya, dalam pemasangan lumut kali ini kita tidak berusaha untuk membuat keindahan, artinya ini lebih fungsional, yaitu menahan pasir yang ada. Jadi kalaupun saya kasih lumut, ini hanya sebagai agar tanah liatnya juga tidak buyar. Jadi lumutnya ini lumut yang kurang bagus sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan tumbuh setelah kita kasih penyemprotan dengan B1. Bisa diperhatikan di sini ada bagian-bagian yang sengaja tidak saya tutup, terutama bagian yang ini, yang datar. Jadi ini fungsinya agar air bisa masuk dengan bagus ke dalam pasir. Bisa kelihatan ya.
Ya, sudah selesai. Jadi dari proses ini selanjutnya adalah saya membuat 9 pohon ini agar tumbuh dengan baik. Makanya nanti ada proses pemupukan, kemudian ada pergantian media berkala pula. Jadi pada saat saya mengganti media, saya buka lagi ini tadi tanah liat dan lumut, kemudian kita siram pasirnya dengan air keras, lalu potong akar di tempat. Kita semprot dengan air yang keras supaya medianya lepas, kemudian kita pasang kita kasih dekastar dan furadan lagi, tanam. Sebelumnya akar boleh dipotong. Ya, simpel sekali membuat bonsai. Pada dasarnya yang diperlukan hanya kreativitas, kemudian kasih sayang. Kasih sayang artinya kita benar-benar akan merawat pohon ini setelah kita menanam. Kasih sayang bukan berarti ada temen yang ngomong, wah Pak Rudi bisa bicara dengan pohon. Ya nggak bisa, mana bisa saya bicara dengan pohon. Artinya sebenarnya adalah dari pengamatan. Seperti misalkan pada waktu dulu kita punya bayi masih berumur di bawah 1 tahun, tidak bisa bicara atau tidak bisa berekspresi, yang dia bisa hanya menangis. Ketika si bayi menangis, sang ibu tahu bahwa bayi ini lapar. Nangis yang begini lapar, nangis yang begitu pipis dan lain-lain. Ibunya tahu, karena apa? Ibunya setiap hari mengamati si bayi. Demikian juga soal pohon ini, kasih sayang yang diberikan adalah pengamatan. Apabila setiap hari kita melakukan pengamatan terhadap pohon ini, maka kita tahu apa yang dia butuhkan. Nah, itulah yang dinamakan komunikasi antara pohon dengan kita. Daunnya kuning, jarang-jarang media minta diganti, akar minta dipotong, banyak kutunya putih-putih perlu disemprot dengan obat serangga dan lain-lain. Nah, itulah wujud kasih sayang kita ke pohon. Jadi kita bisa tahu pohon ini kenapa, pohon ini suburnya kapan, kalau musim hujan bagaimana kondisinya, kalau musim kemarau bagaimana kondisinya. Itu semua adalah pengamatan. Oke ya, cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga saya tetap dapat mengupdate pohon ini setiap 2 bulan. Berikut pohon yang tadi, yang serut, sehingga kita bisa tahu perbedaan antara 2 metode menanam bonsai grouping dengan bahan yang belum jadi dan menanam bonsai grouping dengan bahan yang sudah jadi. Oke, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Tetap terus ikuti konten saya di YouTube Bokop Art, channel Bokop Art, untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.